Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari kitab Innatut Talibin bab Lokata karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis di suatu masa. Dia adalah Abu Dujannah radhiyallahu anhu, sahabat baginda Rasulullah dari kabilah Khazraj yang membuat Rasulullah meneteskan air mata. Abu Dujannah adalah seorang yang dikenal pemberani di medan perang serta seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujannah selalu tergesa-gesa pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Rasulullah mencoba mencari tahu penyebab kebiasaan Abu Dujannah itu. "Wahai Abu Dujannah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, tentu aku mempunyai permintaan kepada Allah," jawab Abu Dujannah. Rasulullah pun berkata, "Lalu mengapa engkau segera pulang?" Abu Dujannah pun menjawab, "Bukannya aku tidak mau mendengarkan doamu ya Rasulullah, namun aku ini memiliki anak kecil di rumah yang sedang lapar. Tidak satu pun makanan ada tersisa di rumahku. Bahkan tidak jarang kami seharian hanya bisa menahan lapar," jawab Abu Dujannah selanjutnya. "Dalam kondisi demikian, aku ini memiliki tetangga yang memiliki pohon kurma yang batangnya condong ke rumahku, yang jika malam angin bertiup kencang, buah pohon kurma itu jatuh ke halaman rumahku, imbuhnya lirih. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya." Abu Dujannah lantas menceritakan, pernah suatu ketika anaknya kedapatan memakan kurma yang jatuh dari pohon tetangganya itu. Maka ia pun berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma yang terlanjur dimakan tadi dari mulut anaknya. "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." "Anakku menangis," ujar Abu Dujannah. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Mendengar cerita itu, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah itu. Abu Dujannah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Rasulullah langsung mendatangi pemilik pohon kurma yang diceritakan oleh Abu Dujannah. Rasulullah lalu mengatakan, "Apa bisa engkau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan pohon senilai 10 kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada," kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak akan pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang lantas berkata, "Ya sudah,
Aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milikmu yang jenisnya tidak ada di kota ini. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, "Ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujannah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hei Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda baginda Rasulullah itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujannah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah kuberikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujannah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh saat ini rata dengan tanah. Ia pun hanya bisa terbengong sambil memegangi dahinya. Demikian kisah sahabat Rasulullah Abu Dujannah dan pohon kurma yang membuat Rasulullah meneteskan air matanya. Sebuah hikmah yang dapat kita pelajari dari para sahabat Rasul, menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Semoga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel kami.